Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perdamaian biar gak terlalu panjang buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Kapolres. Ini sebetulnya bukan komandan, ini Gus juga ini. Kalau saya manggilnya Gus Apip. Karena masih ada hubungan darah dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Maksudnya saudara setanah air. Terus Dandim Mas Tejo Baskoro, kebetulan beliau berdua memang tadi siang nggak mau hadir, tapi saya ditelepon oleh Pak Kapolres. Kebetulan jam 12 saya masih di Jogja tadi. Ditelepon sama Pak Kapolres, kalau Ketua Ansor gak hadir maka Dandim dan Pak Kapolres tidak mau hadir katanya. Waduh, saya akhirnya saya memaksakan diri tadi. Pokoknya kata orang Madura itu tadi buru bener, benih buru salah. Alhamdulillah jam 1 berangkat dari Jogja. Tadi berangkat ya kalau setengah agak apak-apak dikit karena belum mandi ini. Yang kami hormati Gus Rizal, ya ibu kita semua. Mungkin silakan kesini Gus. Oh iya, enggak. Saya kita ini kalau nggak ada yang mendoakan biasanya agak. Iya. Komunitas Atretan ini sudah lama, Pak Kapolres, Pak Dandim, ini sudah lama kita sering adakan kegiatan begini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Jadi ini sebetulnya imun baru, imun yang sangat positif di tengah masa pandemi. Pemuda-pemudi di Pamekasan berkumpul, beberapa komunitas dari berbagai lintas agama, lintas komunitas, menunjukkan bahwa pemuda-pemudi di Pamekasan ini cinta damai. Pemuda-pemudi di Pamekasan masih satu keyakinan bahwa NKRI ini tetap utuh, dan ini dibuktikan malam ini berbagai lintas agama hadir, dan ini menjadi imun baru bagi kita semua di masa pandemi, bahwa kekuatan utama kita adalah persatuan. Kekuatan utama kita adalah persatuan. Kekuatan yang paling utama itu adalah persatuan. Lebih efektif, lebih mujarab daripada vaksin yang belum ditemukan. Jadi vaksin utama kita adalah bersatu, mengobati segala macam persoalan. Utamanya pandemi COVID-19 ini adalah persatuan dan kesatuan kita. Seluruh ketua-ketua OKP, ketua-ketua tadi, ketua cabang PMII dan ketua FKWB, ini adik saya ini. Dulu waktu diajak untuk berorganisasi jadi komunitas Atretan malu-malu. Sekarang sudah di depan lah. Iya. Karena di sini berkumpul ketua-ketua semua, Pak Kapolres, Pak Dandim. Tadi ada Gus Fakih bercelutuk, bisikin saya, ini dirubah aja, bukan forum Atretan ini, apa PKK, apa perkumpulan ketua-ketua. Tapi indah sekali malam ini, sahabat-sahabatku, saudara-saudara. Saya merasa bahagia. Saya nggak tahu, mestinya saya ini yang paling muda, terus karena ketua Ansor ya dijadikan keynote speaker. Sebetulnya saya merasa malu ini di depan Pak Kapolres sama Pak Dandim, apalagi Ibu Rizal, saya harus jadi keynote speaker. Apa karena memang hari ini banyak kegelisahan anak-anak muda kita itu yang menyaksikan, utamanya di Pamekasan, beberapa komunitas-komunitas itu tidak cinta persatuan, tidak cinta damai. Buktinya ada beberapa kelompok intoleran di Pamekasan ini yang selalu mengatasnamakan agama atau kelompok-kelompok tertentu yang selalu membuat hati, pikiran, dan kuping kita panas. Seolah-olah di Pamekasan ini nggak ada orang Kristen, orang Buddha yang hidup damai berdampingan dengan kita semua.
Oleh karena itu malam ini kita buktikan melalui komunitas atletan, melalui forum kegiatan kali ini kita buktikan seluruh anak muda, seluruh komponen di Pamekasan cinta damai dan mau menjaga NKRI yang kita cintai. Bicara perdamaian, jadi kita teringat sosok Gus Dur. Karena ini kebetulan ada Gus Durian. Gus Dur itu mengabdikan seluruh hidup, mendedikasikan seluruh hidup dan jabatannya untuk perdamaian. Bagaimana, mohon maaf Gus Rizal, karena mungkin saya harus mencuri materinya Gus Rizal. Jadi kita lihat di media sosial Gus Rizal katanya mau bicara tentang Gus Dur. Gus Dur ini betapa Gus Dur berani mengeluarkan Impres nomor 6 tahun 2000, kemudian mencabut Impres nomor 16 1967 berkaitan dengan kebebasan kepada umat Tionghoa untuk melaksanakan dan merayakan hari rayanya yang hari ini kita peringati sebagai setiap tahun. Hari raya Tionghoa itu apa namanya? Imlek. Ya, hari raya Imlek. Nah, ini saya hanya ngecek, berarti sahabat-sahabat sudah paham semua. Iya. Tapi saya juga kecewa nggak hadir itu orang Tionghoa. Padahal ini sebetulnya perayaan untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang Tionghoa. Tetapi kita yakin bahwa kalaupun beliau tidak hadir, hati dan pikirannya bersama kita semua. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ada satu pepatah, ada satu kata-kata suci dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa dia yang bukan saudaramu dalam iman, tapi saudaramu dalam kemanusiaan. Nah, ini yang paling tinggi di antara apa yang kita bicarakan malam ini. Boleh kita berbeda politik, berbeda agama, berbeda suku, etnis, kulit, semua, tetapi dalam konteks kemanusiaan kita harus satu, menghargai sesama manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya. Dan itu yang menjadi tujuan diskusi kita malam ini. Sekali lagi, karena saya muridnya Gus Dur itu dalam salah satu bukunya ada Islam itu menggambarkan, menguatkan tentang bagaimana pentingnya berkebudayaan. Bahwa agama itu, kata Gus Dur, nggak harus diseriusi. Yang diseriusi itu ibadahnya. Kalau agama satu dengan yang lain dipertentangkan, maka tidak akan pernah selesai. Buktinya, media sosial kita hari ini selalu mengumbarkan kebencian satu sama lain karena efek politik Pilpres 2019 kemarin yang terlalu menonjolkan agama, menseriusi satu kontestasi politik, menghubungkan politik dengan agama-agama tertentu. Maka ini menjadi penyakit kita. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita semua malam ini menjadi imunitas kita, menjadi motivasi bagi kita semua bahwa kita satu, bahwa komitmen kita satu, tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya dengan akhlakul karimah. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad, diutus itu tidak lain untuk liutamima makarimal akhlak. Jadi biarpun kalian beriman tapi tidak berakhlak, apalagi imannya diperjualbelikan misalnya. Sekarang akhir-akhir ini banyak memperjualkan iman. Iman yang dimaksud adalah mereka yang percaya pada agama yang formalistik, tidak hanya di Islam, di agama-agama lain juga begitu. Sehingga merasa takut bertemu dengan agama lain, dengan orang yang menganut agama lain, merasa takut dengan orang dengan kelompok lain, merasa takut mengakui bahwa satu di antara yang lain itu adalah warga negara kita tercinta, warga negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang paling penting. Esensi pertemuan malam ini,
kita harus menyepakati dan menguatkan konsensus yang disepakati oleh founding fathers kita, para ulama-ulama kita, bahwa kita, apapun agama kita, apapun warna kulit kita, apapun budaya kita, kita tetap satu, kita Indonesia, kita cinta kedamaian. Terus yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, di dalam Islam itu sendiri, kita sering saya ungkapkan dari awal bahwa Islam tidak pernah mengajarkan kebencian. Sekali lagi saya kuatkan, hari ini tidak lagi antar kelompok. Media sosial kita tiap hari selalu saja ada judul baru. Bahkan ada sengaja kelompok baru yang membuat judul agar kita bertengkar antara satu dengan yang lain. Nah, dulu di era 98 itu mungkin orang mau menyampaikan pendapat mungkin lewat lembaga atau organisasi kemasyarakatan, dulu Muhammadiyah atau NU atau yang lain. Kemudian di era 98, di era tahun 2000-2004 orang mempercayakan kepada LSM, tapi bukan LSM yang seperti kita pahami hari ini. Karena sekarang banyak LSM belum kuliah, nggak sekolah, bahkan tukang cangkul asalkan punya ID card jadi LSM. Yang lebih malu lagi, mantan aktivis pulang ke rumah mungkin persoalan desa ikutan jadi LSM. Berarti itu kaderisasinya nggak tuntas. Organisasi apapun, maka itulah bibit-bibit perpecahan dimulai dari warga desa benci kepada kepala desanya, benci kepada bupatinya, benci kepada gubernurnya, dan yang paling kentara di dalam bangsa kita hari ini benci kepada presiden kita, Bapak Jokowi. Nah, ini efeknya hari ini sampai hari belum selesai. Mereka belum move on betul. Nah, ini harus menjadi obat kita. Malam ini betul-betul menjadi obat bagi kita semua, menjadi pencerahan bagi kita semua, bagaimana kita memahami agama, memahami kita sebagai warga negara yang baik, supaya cinta kepada yang lain, bahwa yang paling berat itu adalah merawat persatuan dan kesatuan kita. Terus lagi di Pamekasan, Pak Kapolres, Pak Dandim, ini kita perlu sering aktifkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau perlu ini digagas oleh Pak Dandim selaku penjaga benteng awal dari pertahanan negara kita. Di negara kita ini, di Pamekasan dan secara nasional, banyak masyarakat kita, anak-anak muda itu yang lost generation, menjadi generasi yang hilang, tidak paham akar sejarah bangsa kita, akar sejarah kronologis berdirinya bangsa ini, siapa pendirinya, siapa yang berjuang. Mengapa saya bilang begitu? Bagaimana tidak, Pak? Saya ini mewakili Ansor Banser yang dulu berjuang mati-matian memberantas PKI, justru kita dia bilang anti PKI. Berarti mereka itu yang nggak paham sejarah. Itu yang saya anggap sebagai lost generation. Dulu saya pernah belajar kepada salah satu Dandim, beliau selalu berpesan begini: kalau anak-anak muda kita hari ini menjadi generasi yang hilang, tidak tahu identitas dirinya, tidak tahu identitas bangsanya, maka tunggu kehancuran negeri kita tercinta ini. Ya, buktinya hari ini. Gimana kebenaran kita itu hari ini tidak atas dasar dalamnya ilmu pengetahuan, dalamnya persaudaraan, dalamnya persaudaraan serta hubungan kita dengan orang lain, tapi dilihat bagaimana sesuatu viral di media sosial itu dianggap satu kebenaran. Mereka ini mungkin ada Lebur TV, jangan sampai nanti ada konten-konten yang provokatif, pragmatis hanya untuk menambah viewers atau menambah subscriber. Tidak boleh. Kita harus selektif betul betapa media sosial kita itu betul-betul menjerumuskan kita. Hari ini, kalau dulu mau menyampaikan pendapat itu lewat pemuka agama, lewat tokoh intelektual, lewat tokoh kampus, sekarang orang tukang cangkul asalkan pegang HP sudah bisa jelek-jelekkan siapapun, menyalahkan siapapun tanpa mengkaji lebih dalam.
Makanya kami berharap komunitas Atretan ini nanti ada studi penelitian khusus bagaimana tetap menjaga kerukunan di antara kita semua. Oke, sahabat-sahabat yang hadir di sini mereka berkomitmen menjaga kerukunan, tapi di sisi yang lain, di sebelah-sebelah kita, mereka banyak dari berbagai kelompok yang menjadi provokator untuk saling membenci satu sama lain. Maka kita tidak ingin lahir generasi-generasi yang hilang. Karena ada satu patah barat yang mengatakan, if we lost money, we lost something. Jika kita kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, kehilangan apapun, kita akan hanya kehilangan sesuatu. If we lost health, jika kita kehilangan yang kita cintai atau pujaan hati kita, ya yang cewek-cewek kehilangan cowok, pacarnya. If we lost hurt, jika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, we will lose something great. Kita akan kehilangan sesuatu yang besar dalam diri kita. But if we lost a character, we will lose anything. Jika kita kehilangan karakter, maka kita akan kehilangan segalanya. Kehilangan uang, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan identitas kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah esensi pertemuan kita malam ini. Saya tidak perlu berbicara banyak karena materinya masih banyak. Tapi harapan kita semua, mudah-mudahan di hari perdamaian internasional kita bisa menabur benih cinta di antara kita, bisa menebarkan rasa kasih sayang di antara kita semua. Mudah-mudahan ada tindak lanjut yang nyata yang nantinya akan bisa mencerahkan kepada masyarakat lain, dan kita membuktikan pertemuan malam ini bahwa di Pamekasan seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Komunitas Atretan, bahwa anak-anak muda di Pamekasan berbagai kelompok, etnis, agama, dan berbagai latar belakang di Pamekasan masih cinta damai dan siap menyuarakan kedamaian kepada dunia. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.